Masa depan Vinícius Junior di Real Madrid, terima kontrak baru atau menyambut tawaran dari klub Arab Saudi. Dalam beberapa bulan terakhir, masa depan Vinícius Junior di Real Madrid menjadi topik spekulasi yang hangat. Pemain muda asal Brasil ini menarik minat besar dari klub-klub Arab Saudi. Sejumlah klub Arab Saudi kabarnya akan meluncurkan upaya baru pada musim panas 2025 untuk membujuk Vinícius Junior meninggalkan Santiago Bernabéu. Namun, Real Madrid tidak tinggal diam. Menurut laporan dari Diario AS, klub raksasa Spanyol itu berencana menawarkan kontrak baru untuk memastikan Vinícius tetap bersama mereka dalam jangka panjang. Meskipun kontrak Vinícius Junior saat ini masih berlaku hingga 2027, Los Blancos ingin mengamankan masa depannya sebelum memasuki 2 tahun terakhir masa kontraknya. Terakhir kali Vinícius Junior memperbarui kontraknya bersama Real Madrid pada 2023, di mana ia menerima gaji sekitar 10 juta euro per musim. Namun, untuk kontrak barunya, Vinícius Junior menginginkan kenaikan gaji yang signifikan. Keinginan ini dipicu aspirasinya untuk menyamai pendapatan Kylian Mbappé, yang saat ini menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di tim utama. Sementara di sisi lain, Arab Saudi tetap optimistis dapat membujuk Vinícius Junior untuk bergabung dengan tawaran kontrak yang menggiurkan. Meski demikian, Real Madrid dilaporkan meyakini kemampuan mereka untuk mempertahankan pemain muda berbakat ini untuk beberapa tahun ke depan. Dengan situasi yang makin memanas, menarik untuk melihat bagaimana Real Madrid akan menanggapi tantangan dari klub-klub Arab Saudi. Januari bulan neraka untuk Real Madrid, bakal kerja keras bagai kuda. Aktivitas Real Madrid sedang stop untuk sementara waktu karena libur kompetisi. Luka Modric DKK menikmati masa rehat menjelang pergantian tahun. Sekarang pasukan Madrid boleh bersantai, tapi harus bersiap melakoni jadwal neraka usai tahun baru. Sepanjang Januari tahun 2025, Madrid memiliki agenda sangat padat sehingga hanya punya sedikit waktu untuk memulihkan diri. Armada asuhan Carlo Ancelotti menghadapi bulan yang mengerikan di mana mereka dapat memainkan sampai 9 pertandingan di 4 kompetisi. Madrid akan mengawali tahun dengan bertandang ke markas Valencia guna menjalani partai tunda Liga Spanyol. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Januari. 3 hari kemudian, Madrid bakal menjalani partai 32 besar Copa del Rey melawan klub Deportiva Minera. Hanya 72 jam berselang, si putih harus kembali turun ke gelanggang dengan menghadapi semifinal Piala Super Spanyol kontra Mallorca. Bahkan Madrid bermain jauh dari negara sendiri, yakni Arab Saudi. Duel babak 4 besar mengambil tempat di King Abdullah Stadium. Andai memenangi pertandingan tersebut, Real Madrid bakal jumpa Athletic Bilbao atau Barcelona dalam final yang berlangsung tanggal 12 Januari. Sedikit kelegaan bagi keempat peserta Piala Super Spanyol karena jika terjadi hasil seri setelah 90 menit, tidak ada perpanjangan waktu dan pemenangnya langsung ditentukan lewat adu penalti. Setelah kunjungan ke Arab Saudi, Madrid dapat bertanding lagi pada babak 16 besar Copa del Rey 15 atau tanggal 16 Januari asalkan mampu mengalahkan klub Deportiva Minera. Kemudian mereka bakal melakoni laga kandang pertama di 2025 dengan menjamu Las Palmas dalam jornada ke-20 La Liga yang bergulir tanggal 19 Januari. Setelahnya, Madrid ditunggu partai playoff Liga Champions League PACE. Sang raksasa Spanyol bakal meladeni perlawanan Salzburg pada tanggal 22 Januari. Madrid cuma punya waktu istirahat 2 hari sebelum menyambangi Stadion José Zorrilla guna menghadapi Real Valladolid di Liga Spanyol. Adapun pertandingan terakhir Real Madrid pada Januari adalah tanggal 29 dengan bersua Brest dalam ajang Liga Champions. Real Madrid goda Joško Gvardiol tinggalkan kesengsaraan di Manchester City. Real Madrid goda Gvardiol tinggalkan Man City yang lagi sengsara-sengsaranya musim ini. Real Madrid belakangan terus mendekati Joško Gvardiol, bek andalan Manchester City. Di tengah situasi carut-marut The Citizens, Los Blancos coba menggoda bek berbakat Kroasia tersebut, yang kini namanya dimasukkan ke dalam daftar belanja di bursa transfer berikutnya. Madrid saat ini membidik beberapa nama bek serbaguna, dengan nama Gvardiol dipertimbangkan cukup serius untuk diangkut. Jika Gvardiol sulit direalisasikan, Madrid juga memasukkan nama bek potensial Tottenham Hotspur Mickey van de Ven. Namun, dua pemain dari Liga Primer Inggris ini tak mudah dikeluarkan dari klub masing-masing. Satu-satunya yang mungkin akan jadi masalah bagi El Real dalam proses perekrutan dua nama di atas adalah valuasi keduanya.
Hampir bisa dipastikan, Gvardiol dan Van de Ven memiliki banderol harga yang terbilang tinggi. Selain dua bek potensial ini, klub asuhan Carlo Ancelotti cukup tertarik dengan tenaga bek berbakat RB Leipzig Cancelo Lukaba. Nama satu ini akan coba diupayakan di musim dingin nanti. Real Madrid terbuka pinjamkan Endrick bulan depan. Real Madrid terbuka meminjamkan bintang mudanya, Endrick, saat bursa transfer musim dingin dibuka bulan depan. Dalam beberapa jam terakhir, laporan dari Vicajes menyebutkan bahwa Real Madrid sedang mempertimbangkan opsi untuk meminjamkan penyerang muda asal Brasil tersebut ke klub lain di bulan Januari. Bintang muda asal Brasil itu kesulitan beradaptasi dengan klub barunya tersebut sejak ia gabung ke Bernabeu, dan mengawali kehidupannya di Eropa dengan cara yang kurang ideal. Walau datang dengan ekspektasi yang tinggi, Endrick harus menyaksikan bahwa ia sulit amankan tempat di tim inti asuhan Carlo Ancelotti. Endrick tercatat hanya tampil sebagai starter di 15 pertandingan di semua kompetisi. Manajemen Real Madrid diberitakan sedang mengamati kemungkinan untuk meminjamkan penyerang mudanya tersebut di bulan Januari, dengan harapan bisa memberi waktu bermain lebih banyak kepada Endrick. Hal ini akan membuat mantan bintang Palmeiras itu terus mengembangkan skillnya di lapangan, yang bisa terhambat jika ia terus mendekam di bangku cadangan. Pilihan untuk meminjamkan Endrick kemudian dipandang sebagai solusi yang akan memberinya waktu bermain secara reguler, yang tentunya sangat dibutuhkan Endrick untuk terus berkembang. Beberapa klub sepak bola, baik di Spanyol maupun di luar Spanyol, diberitakan tertarik untuk amankan jasa Endrick. Beberapa tim La Liga saat ini sedang mencari seorang penyerang yang energi, begitu juga dengan beberapa klub Eropa yang ingin dapatkan pemain muda berbakat, dan memandang Endrick sebagai pemain yang menjanjikan. Pemain impian Barcelona ingin bermain di Real Madrid sebagai pukulan telak bagi Hansi Flick. Nico Williams, salah satu talenta muda paling cemerlang di Spanyol, menjadi pusat spekulasi transfer yang intens. Pemain sayap Athletic Club tersebut telah banyak dikaitkan dengan kepindahannya ke Barcelona. Namun, secara tak terduga, Real Madrid Confidencial mengungkapkan bahwa ia juga tertarik bergabung dengan Real Madrid, meskipun Barcelona jelas-jelas mengincarnya. Masa depan pemain berusia 22 tahun itu masih belum pasti, karena sejumlah klub papan atas Eropa bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya, dan di antara klub yang telah menunjukkan minat serius adalah PSG, Chelsea, Liverpool, dan Tottenham Hotspur. Meski begitu, ia tampaknya lebih memilih pindah ke Real Madrid, meski raksasa Spanyol itu belum mengajukan penawaran resmi untuknya. Menariknya, tingkat ketertarikan Real Madrid terhadap Nico tidak setinggi klub lain, dan mereka tidak terlalu khawatir jika dia pindah ke tempat lain. Meski demikian, fakta bahwa pemain sayap itu condong ke Madrid menunjukkan keinginannya untuk bermain untuk klub itu di masa depan. Di sisi lain, Barcelona yang menyadari ketertarikannya pada mereka, bertekad untuk mengamankan tanda tangannya. Mereka tahu bahwa pemain itu akan terbuka untuk bergabung dengan mereka, yang menambah semangat mereka untuk mengejarnya. Namun, mereka menghadapi persaingan ketat karena Bayern Munich, juara bertahan Bundesliga Jerman, juga memantaunya dengan ketat untuk kemungkinan pindah pada musim panas 2025. Kenalkan Mbappé Pinazzo, julukan baru Kylian Mbappé di Real Madrid, apa maknanya? Kylian Mbappé baru saja menerima julukan baru dari rekan-rekan setimnya di Real Madrid setelah tampil gemilang dalam kemenangan 4-2 atas Sevilla pada pertandingan terakhir tahun 2024. Kylian Mbappé, yang mewujudkan impian besarnya bergabung dengan Real Madrid dari Paris Saint-Germain pada musim panas lalu, sempat mengalami awal musim yang sulit. Namun, striker asal Prancis itu membuktikan ketangguhannya dengan mencetak gol pembuka yang spektakuler dalam laga melawan Sevilla. Menurut laporan Defensa Central, rekan-rekan Mbappé di Real Madrid kini memberinya julukan baru, yaitu Mbappé Pinazzo, sebagai penghormatan atas kemampuan luar biasa pemain berusia 25 tahun itu dalam melepaskan tembakan jarak jauh yang keras dan akurat. Julukan tersebut terinspirasi dari gol-gol Kylian Mbappé yang sering tercipta dari luar kotak penalti, di mana ia kerap menunjukkan kekuatan dan teknik superiornya. Kendati memulai musim dengan kesulitan, Mbappé berhasil mencetak 13 gol di semua kompetisi, termasuk 10 gol di La Liga, serta 3 assist dalam 23 penampilan. Khusus pada bulan Desember, Mbappé menunjukkan peningkatan performa dengan mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan di La Liga dan Liga Champions. Statistik ini menegaskan bahwa Mbappé makin menemukan kestabilan performanya.
Tim asuhan Carlo Ancelotti akan kembali bermain lebih awal setelah jeda musim dingin, dengan pertandingan tandang melawan Valencia di La Liga. Dalam laga tersebut, Mbappe akan memiliki kesempatan untuk kembali membuktikan perannya yang krusial dan membantu Real Madrid tetap berada di jalur perebutan gelar juara. Real Madrid kini kembali bersaing ketat dalam perburuan gelar La Liga. Los Blancos berada di posisi kedua klasemen, hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen, Atletico Madrid, setelah bersama-sama mendorong Barcelona turun ke posisi ketiga.